Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita di dalam pelajaran bahasa Indonesia yang akan dilanjutkan oleh Bapak ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Hesron Nathanael Farhan. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Unsel Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang kata tugas. Oke, maka dari itu saya harap anak-anak semuanya dapat belajar dengan baik. Semangat. Halo adik-adik, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia pada materi kata tugas. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian dari kata tugas serta bagian-bagian dari kata tugas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal, yaitu maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain. Dalam sebuah kalimat, sebagian besar kata tugas bentuknya tetap dan hanya sedikit yang dapat mengalami perubahan bentuk. Ciri-ciri kata tugas. Adapun ciri-ciri dari kata tugas yaitu yang pertama, memiliki makna gramatikal tetapi tidak memiliki makna leksikal. Yang kedua, biasanya bentuknya tidak berubah. Yang ketiga, artinya akan jelas ketika didampingi oleh kata lain dalam kalimat. Kata tugas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kata depan atau biasa disebut dengan preposisi, kata penghubung atau konjungsi, yang ketiga kata seru atau interjeksi, yang keempat kata sandang atau artikula, dan yang terakhir partikel penegas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kata depan atau preposisi. Sebutan lain untuk kata depan ialah preposisi. Dalam bahasa Latin, preposisi berasal dari kata yaitu prae dan ponere. Prae berarti sebelum, sedangkan ponere berarti menempatkan atau tempat. Berarti kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang diikuti nominal atau pronominal. Kata depan ialah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Kata depan umumnya digunakan untuk mengantar sebuah objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek kalimat. Umumnya, kata depan yang dikenal ialah di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap satu kata seperti kepada, dan, dari, pada. Beberapa kata depan lainnya ialah dalam, antara, atas, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, sampai, untuk, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Tinggallah bersama saya di sini. Pada kalimat ini yang menjadi preposisi adalah pada kata di sini. Kata depannya adalah kata di. Yang kedua adalah di mana kakakmu. Pada kalimat ini yang menjadi preposisi adalah kata di mana. Yang ketiga, ayah sedang dalam perjalanan keluar kota. Pada kalimat ini yang menjadi preposisinya adalah kata keluar kota. Penulisan kata ke pada keluar kota dipisah karena kata depan ke merupakan preposisi. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi ada dua, yaitu monomorfemis dan polimorfemis. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu preposisi monomorfemis. Preposisi monomorfemis adalah preposisi yang terdiri hanya atas satu morfem, dan karena itu tidak dapat diperkecil lagi bentuknya. Berikut adalah preposisi dalam bahasa Indonesia beserta beberapa fungsinya. Yang pertama,
kata bagi, untuk, buat, guna. Preposisi monomorfemis ini digunakan untuk menandai hubungan peruntukan. Yang kedua, kata dari. Preposisi monomorfemis ini digunakan untuk menandai hubungan asal, arah dari suatu tempat atau milik. Selanjutnya, kata preposisi dengan itu berguna untuk menandai hubungan kesetaraan. Kemudian kata preposisi di menandai hubungan tempat berada. Kemudian kata karena menandai hubungan sebab. Kata ke menandai hubungan arah menuju suatu tempat. Kemudian kata oleh menandai hubungan pelaku atau yang dianggap pelaku. Yang kedua ada preposisi polimorfemis. Preposisi polimorfemis terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama yang dibentuk dengan memakai afiks, contohnya selama dan bagaikan. Yang kedua yang dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih, contohnya kata selain, dari, dan, sampai, dengan, dan ke. Selanjutnya ada preposisi polimorfemis dengan afiks. Preposisi polimorfemis yang berafiks dibentuk dengan menempelkan afiks pada dasar. Dasar itu dapat berupa morfem bebas atau morfem terikat. Contohnya, kata bersama menandai hubungan kesetaraan. Selanjutnya ada preposisi beserta menandai hubungan kesetaraan juga. Selanjutnya ada preposisi menuju yang bertujuan untuk menandai hubungan tujuan ke suatu tempat. Preposisi menurut menandai hubungan sumber. Preposisi sekeliling menandai hubungan ruang lingkup geografis. Preposisi sekitar menandai hubungan ruang lingkup geografis atau waktu. Kemudian preposisi selama menandai hubungan kurun waktu. Preposisi sepanjang menandai hubungan kurun waktu serta bentangan lokasi. Preposisi mengenai menandai hubungan sasaran atau objektif. Preposisi terhadap menandai hubungan arah. Preposisi bagian bagaikan menandai hubungan kemiripan. Kita masuk ke bagian kedua dari kata tugas, yaitu kata penghubung atau yang sering disebut dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi ialah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat, atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Terdapat banyak jenis kata penghubung dan penggunaannya harus sesuai dengan struktur dan maksud yang ingin disampaikan. Secara umum, kata penghubung atau konjungsi terbagi atas dua. Yang pertama, kata penghubung koordinatif. Kata penghubung koordinatif ialah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan setara atau sederajat. Contohnya, kata dan, serta, atau. Kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Yang pertama, ibu sedang masak dan ayah sedang tidur. Pada kalimat ini, kata penghubungnya adalah kata dan, yang menghubungkan antara kalimat ibu sedang masak dan ayah sedang tidur. Yang kedua, contoh kalimat yang kedua, ia membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris. Yang termasuk ke dalam konjungsi pada kalimat ini yaitu kata serta, karena menghubungkan kata-kata seperti buku, pulpen, pensil, dan penggaris. Yang ketiga, saya biasanya pergi dengan sepeda atau angkutan umum. Yang menjadi konjungsi pada kalimat ini adalah kata atau. Yang kedua, kita masuk ke konjungsi subordinatif atau kata penghubung subordinatif. Apa itu kata penghubung subordinatif? Kata penghubung subordinatif ialah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan yang tidak setara atau tidak sederajat. Contohnya, ketika, sejak, yang, agar, supaya, dan lain-lain. Kita masukkan ke dalam contoh kalimat yang pertama.
Saya terjatuh ketika dalam perjalanan. Pada kalimat ini yang menjadi konjungsi subordinatif adalah kata ketika. Yang kedua, ibu selalu memilih sayur yang masih segar. Yang menjadi konjungsi subordinatif pada kalimat ini adalah kata selalu. Kemudian contoh yang ketiga, kamu harus rajin belajar agar sukses. Yang menjadi konjungsi subordinatif pada kalimat ini adalah kata agar. Selanjutnya kita masuk ke dalam konjungsi korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan. Contohnya, baik titik-titik. Contoh dalam kalimat, baik ayah maupun ibu sama-sama menyukai kopi. Itu contoh kalimatnya. Yang kedua, tidak hanya titik-titik tetapi titik-titik. Kita masukkan ke dalam kalimat, tidak hanya ayah tetapi ibu juga menyukai kopi. Yang ketiga, demikian titik-titik sehingga. Contohnya, demikian ayah menyukai kopi sehingga ibu juga menyukai kopi. Yang keempat, apa titik-titik atau titik-titik. Kita masukkan ke dalam kalimat juga. Contoh kalimatnya, apakah ibu atau ayah menyukai kopi? Kemudian kita perhatikan contoh yang lainnya, yaitu baik Pak Anwar maupun istrinya tidak suka merokok. Yang menjadi konjungsi korelatif pada kalimat ini adalah kata baik dan maupun. Karena kata baik dan maupun menghubungkan kalimat Pak Anwar dan istrinya tidak suka merokok. Selanjutnya, kita masuk ke konjungsi antar kalimat. Berbeda dengan konjungsi yang telah kita pelajari sebelumnya, konjungsi antar kalimat menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Karena itu, konjungsi macam ini selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Berikut contoh penggunaan konjungsi antar kalimat. Yang pertama, biarpun demikian, begitu sekalipun demikian, begitu sesungguh pun demikian, begitu walaupun demikian. Yang kedua, meskipun demikian, begitupun demikian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Tambahan pula, lagi pula, selain itu. Sesungguhnya, bahwasannya. Dengan demikian, kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Yang pertama, kami tidak sependapat dengan dia. Kami tidak menghalanginya. Kalimat ini apabila kita tambahkan konjungsi antar kalimat, maka menjadi kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun demikian, kami tidak menghalanginya. Yang kedua, kami tidak sependapat dengan dia, biarpun begitu, kami tidak menghalanginya. Yang ketiga, mereka berbelanja ke Gelodok. Mereka ke saudaranya ke Ancol. Apabila dimasukkan konjungsi antar kalimat, maka akan berubah menjadi mereka belanja ke Gelodok. Sesudah itu, mereka pergi ke rumah saudaranya di Ancol. Selanjutnya, konjungsi antar paragraf. Jika konjungsi antar kalimat menghubungkan dua kalimat dan melalui suatu kalimat baru, maka konjungsi antar paragraf pada umumnya memulai pada satu paragraf. Hubungannya dengan paragraf sebelumnya berdasarkan makna yang terkandung pada paragraf sebelum itu. Konjungsi pada kelompok 1 berikut ini yang masih sering dipakai, sedangkan yang ada pada kelompok 2 umumnya terdapat pada naskah sastra yang lama. Konjungsi pada kelompok adapun, akan, hal, mengenai, dalam, pada itu,
merupakan konjungsi yang sering dipakai, sedangkan konjungsi al-kisah, artian, sebermula, syahdan umumnya terdapat pada naskah sastra yang lama. Contoh, ada kalimat yang pertama, adapun terbongkarnya rahasia bahwa di bawah pohon itu tersimpan harta karun, bermula dari cerita Pak Kisah yang pernah menjadi pembantu raja dan turut menanam harta tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Pada kalimat ini yang menjadi konjungsi antar paragraf yaitu kata adapun. Kemudian contoh yang kedua, akan hal lamarannya menjadi salah seorang guru di sekolah dasar Impres Raya ini telah kami bicarakan pada rapat guru hari Minggu lalu. Yang menjadi konjungsi antar paragraf pada kalimat ini yaitu akan hal. Contoh yang ketiga, syahdan, maka pada suatu hari datanglah seorang laki-laki tua yang bungkuk dan sangat mengerikan ke istana raja dan mengemukakan niat untuk melamar putri dan raja tersebut. Yang menjadi konjungsi antar paragraf yaitu kata syahdan. Selanjutnya, sebermula pada zaman dahulu itu datanglah malapetaka yang dahsyat memusnahkan penduduk daerah ini dengan air yang ganas. Yang setelah itu orang menamai daerah itu Kelenglengan yang bermakna tenggelam atau terbenam. Menjadi konjungsi antar paragraf yaitu kata sebermula. Kita masuk ke bagian kata tugas yang ketiga yaitu kata seru atau interjeksi. Kata seru ialah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan tersebut. Perasaan yang dimaksud dapat berupa perasaan marah, sedih, gembira, sakit, kagum, terkejut, dan lain-lain. Nah, dalam penggunaannya, kata seru memiliki intonasi yang khas agar dapat menggambarkan perasaan tersebut dengan baik. Contoh kata seru dalam kalimat, aduh, indah sekali pemandangannya. Kata aduh merupakan kata seru yang berarti kekaguman. Contoh yang kedua, gila, dia bisa melakukan gerakan itu saat di udara. Kata seru gila itu memiliki makna kekagetan. Selanjutnya, ayo kita ke sana. Kata seru ayo atau interjeksi ayo berarti merupakan ajakan untuk pergi. Selanjutnya, kalimat brengsek kamu, pergi dari sini sekarang. Kata pergi dari sini sekarang merupakan kata seru yang bermakna kemarahan. Kemudian, mudah-mudahan hari ini tidak hujan, merupakan kata seru yang bermakna harapan. Jenis kata tugas yang keempat yaitu kata sandang atau yang biasa disebut dengan artikula. Artikula ialah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina atau kata tertentu. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar atau kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Biasanya kata sandang terletak sebelum kata benda yang dijelaskannya. Contoh kata sandang ialah sang, kau, para, si, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat yang pertama, yang maaf pemaaf pasti akan menerima taubatmu. Pada kalimat ini, kata sandang yang sering digunakan untuk menggantikan nama Tuhan. Yang kedua, sang wartawan tidak takut dengan pemerintah. Pada kalimat ini, kata sang sering digunakan untuk penunjuk tunggal. Selanjutnya, kaum komunis sangat benci dengan agama. Pada kalimat ini, kaum digunakan untuk penunjuk jamak. Selanjutnya, para mahasiswa dituntut untuk aktif dalam segala kegiatan. Pada kalimat ini, kata para yang merupakan kata sandang atau artikula digunakan untuk penunjuk jamak terhadap kelompok dengan kesamaan tertentu. Jenis kata tugas yang terakhir yaitu partikel penegas.
Partikel penegas ialah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan kata lain dalam penggunaannya. Beberapa contoh partikel penegas ialah kah, lah, bun, dan lain-lain. Contoh penggunaannya di dalam kalimat yang pertama. Apakah kamu sedang sakit? Kah sering digunakan dalam kalimat tanya. Yang kedua, menjauhlah, saya sedang tidak ingin diganggu. Lah sering digunakan dalam kalimat perintah atau kalimat deklarasi. Mereka pun bisa melakukannya. Pun digunakan untuk menegaskan suatu hal. Sekian yang bisa Bapak jelaskan mengenai kata tugas. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa adik-adik pelajari agar kalian bisa mengerti tentang materi kata tugas. Sekian dan terima kasih.